Happy Sunday adik-adik. Halo semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Ce dan Kak Kesha. Yeay. Nah adik-adik, Kak Ce percaya walaupun kita hari ini beribadahnya cuma lewat YouTube, tapi Kak Ce percaya adik-adik sudah mempersiapkan diri adik-adik dengan baik. Dan kita akan beribadah karena kita akan memuji Tuhan. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, sikap yang manis, jangan ada yang main. Karena kita mau berkomunikasi sama Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Engkau jadikan buat kami. Hari ini Tuhan kami sangat-sangat bersyukur kami bisa mengikuti ibadah Gilgal Kids lewat YouTube. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar ibadah ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk tangan yuk. Boleh baca liriknya di bawah ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekarang kita ulang lagi dari pertama ya. Anak Tuhan gak boleh nakal. Yuk nyanyi yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh nakal. Sekali lagi yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Lagi yuk. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Iya, bener banget adik-adik. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak senang kalau anak-anak Tuhan itu berbohong. Nah, apa yang harus kita bikin sebagai anak Tuhan? Kita harus jaga mulut kita, tangan kita, mata kita, bahkan kaki kita harus kita jaga supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya, sambil pakai gerakannya. Are you ready? Come on. Hati-hati
gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang semuanya tapi pakai tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, mulutmu, kakimu. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, siapa di sini yang paling semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Yes. Nah, adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang senang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya lagi yuk. Nah, adik-adik sekarang adik duduk yang manis. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi lagu satu ini. Kita mau minta Tuhan jadikan kita sebagai bejana yang indah yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, duduk yang manis ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi lewat online, gak apa-apa ya. Biar COVID-nya turun dulu, nanti baru kita ketemu lagi tatap muka atau onsite. Oke? Nah, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita apa ya hari ini? Terus kenapa Kak Jeki bawa kado-kado ya? Nah, mau dengerin kan? Sebelumnya, yuk kita satu dalam doa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang sungguh luar biasa, bisa beribadah bersama dengan adik-adik yang ada walaupun mereka masih dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Tapi kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mau percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan di tempat ini boleh adik-adik tangkap di rumah mereka masing-masing dan menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau cerita apa ya hari ini ya, denger cerita apa ya? Lihat di depannya Kak Jeki ini ada 2 kado. Wah, ini kayaknya menarik banget nih. Udah kemasannya bagus, besar lagi. Dan ini, ya dia cuman kecil. Kalau disuruh pilih, adik-adik pilih yang mana? Nah ini kan Kak Jeki juga maunya ini. Tapi ini yang punya Kak Jeki, cuman kecil. Duh, gimana caranya ya? Kak Jeki tuh pengen punya ini adik-adik. Tapi ini bukan punya Kak Jeki. Ini punya kakak. Gimana ya caranya ya? Biar Kak Jeki bisa punya ini. Adik-adik punya ide nggak? Gimana caranya? Tunggu ya, pikir-pikir dulu. Kakak hari ini lagi pergi olahraga. Nah, pulang pasti kan kakak haus nih. Aku akan siapin minuman kesukaannya kakak. Di situ nanti aku mau tukar. Ya aku simpen dulu semua minuman-minuman yang ada biar kakak kehausan. Gak ada minuman di rumah. Aquanya juga udah aku buang aja, aku simpen aja deh. Gimana adik-adik? Kira-kira berhasil nggak ya? Kita cobain aja ya. Kita tunggu aja kakak. Semoga ini bisa jadi punyanya Kak Jeki. Asik. Ya. Udah siapin minumannya. Ini adalah minuman kesukaannya kakak nih. Kalau dia pulang olahraga pasti dia mau mencari ini. Dan aku akan dapat kado ini adik-adik semuanya. Yes. Kakak kok lama ya datangnya ya? Gak dateng-dateng padahal aku udah gak sabar nih mau buka kadonya nih. Duh, kakak nih mana sih nih kakak nih? Adik-adik penasaran gak sih? Aduh, Kak Jeki penasaran banget nih, pengen tahu kadonya apa nih. Gak dateng-dateng. Kayaknya itu kakak tuh suara. Iya deh, langkah kakinya kakak deh itu deh. Wah. Hai Kak. Hai Dek, ngapain? Enggak, lagi ya gitu-gitu. Kakak pulang olahraga ya? Iya, capek nih. Capek ya? Ada makanan apa minuman, Dek? Aku punya minuman sih Kak. Ini? Lah, itu kan kesukaan kakak. Iya dong. Kakak mau ini? Enggak lah Kak, buat aku aja. Pelit amat sih. Biarin aja.
Aku mau bagi sih sama kakak. Tapi ada syaratnya. Kok bagi syarat? Iya dong. Kita barter. Kita tukeran. Aduh. Bagaimana? Terus? Aku Syaratnya? kasih kakak ini, tapi kadonya kakak buat aku. Bagaimana? Enak banget loh kak ini. Apalagi Masih dingin-dingin. haus. Tuh cobain dingin kan kak. Enak banget. Asik. Haus nih. Bagi dong dikit aja. Nggak mau. Dikit Tuker aja. dulu, Kan tuker dulu. haus banget nih, haus banget. Aku cuma 1 tetes ya, kasihnya ya. Wah, kan haus banget dia habis olahraga. Iya makanya tuker aja kadonya kakak sama buat aku. Bagaimana? Nanti aku kasih ini. Aku kasih bonus lagi kak. Aku kasih bonus coklat deh. Coklat kesukaannya kakak. Ayo gimana? Udah lah kak. Daripada kakak mati kehausan. Iya sih haus. Dari Ada air nggak? Ada air nggak di dalam? Oh udah dibuang semua. Iya deh, iya. Nggak penting mah kado, yang penting ini haus banget. Oh ya? Dia- Bener kak? Iya, Bener? iya. Yes. Ini buat kakak. Makasih. Iya kadonya buat. Ini juga gede buat ya? kakak ya kak ya? Iya, Dua-duanya ya? Iya, Oke. yang penting bisa Makasih minum. kak. Oke. Nah, adik-adik, menarik ya cerita tadi. Wih, kelihatannya sih lucu. Apalagi ya? Pokoknya menarik deh ceritanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak cerita kita hari ini apa ya? Tentang apa ya? Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang sebuah keluarga. Nah, jadi yang seorang ayah ini, seorang pemuda yang ganteng, dia menikah dengan seorang gadis yang cantik banget. Nah, setelah menikah, udah lama banget menikah, tapi Tuhan belum mengaruniakan mereka anak atau keturunan. Nah, dalam penantian ini sang ayah tetap tekun, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan bahwa nanti pada waktunya Tuhan akan memberikan keturunan, atau akan memberikan anak untuk keluarga ini. Nah, setelah sekian lama menanti, akhirnya sang istri Tuhan percayakan mengandung anak kembar. 2, bukan hanya 1, tapi 2 kembar. Nah, keluarga ini tentunya senang banget. Tapi di dalam kandungan itu, bayi yang di dalam kandungan itu kayak berantem. Kok gitu ya, di dalam kayak berantem. Nah, terus sang suami berdoa lagi, Tuhan kok begitu ya? Ini anak-anakku berantem. Jadi Tuhan bilang itu anak-anaknya akan menjadi 2 keturunan yang sangat besar. Bangsa yang besar. Nah, jadi dia bertahan sampai lahirlah anak kembar ini. Nah, anak kembar ini memang setelah lahir mereka berbeda. Yang satu kulitnya kasar, yang satu kulitnya halus. Nah, setelah besar, mereka tumbuh besar juga, hobi mereka atau kebiasaan mereka juga berbeda. Yang satu pintar masak, nah di rumah aja masak. Terus yang satunya pintar berburu. Nah, pada waktu itu, biasanya kebiasaan waktu itu, anak yang tua dari anak kembar ini, yang tua dari anak kembar ini, pasti yang sangat beruntung. Di zaman dulu itu pasti sangat beruntung karena dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih spesial dari adiknya. Jadi dia mendapatkan kayak tadi kan dapat kado, itu kan yang adik bilang, ini kan punya kakak. Biasanya kakak dapat yang lebih gede, lebih besar. Nah, waktu itu gitu. Ya, kakaknya mau dapat yang lebih besar. Yang adik dapat yang pastilah di bawah kakaknya itu ya. Nah, setelah lama-lama adiknya berpikir, wah
enak ya jadi kakak. Tapi adiknya sebenarnya nggak ngerti juga masalah itu. Tapi mamanya bedanya, papanya sayang sama kakaknya. Papanya lebih dekat dengan kakaknya. Terus mamanya lebih dekat dengan yang adiknya. Nah, mamanya cemburu. Waduh, kok anak kesayangan saya nggak dapat ya yang besar itu, yang hadiah besar itu. Gimana caranya ya? Nah, jadilah sang mama melakukan satu kesalahan atau satu dosa, yaitu berbohong, mengajak anaknya untuk berbohong. Jadi kan yang kakak kulitnya kasar, yang adik kulitnya halus. Nah, di saat sang kakak pergi berburu, sang mama mengajak adiknya dipakaikan bulu domba ya. Terus dimasakin masakan kesukaan papanya, karena waktu itu papanya udah tua, matanya udah rabun ya. Jadi dimasakin sup yang enak. Tapi sebelum itu si kakak pernah capek-capek pulang berburu ya. Wah, udah capek banget. Sampai di rumah pas adiknya lagi masak sup kesayangannya. Lah, kakaknya minta, kan udah lapar, udah capek. Kakaknya minta, "Dek, bagi dong." Lah, adiknya bilang, enggak ini buat aku tuh. Lah, kakak minta dikit aja, udah capek, udah lapar. Sang adik nggak mau. Akhirnya kakak maksa, terus adiknya ngomong gini, "Boleh, aku kasih ke kakak, tapi kakak harus tukar sama apa? Tukar sama hadiah yang mau dikasih papa buat kakak. Kasih ke adiknya." Jadi ditukar, buat adiknya dikasih buat kakak. Yang punya kakaknya itu, yang harusnya punya kakak, diminta sama adiknya diganti dengan makanan kesukaan kakaknya. Saking laparnya kakaknya itu, akhirnya kakaknya terima tawaran adiknya. Nah, dia iya deh, buat kamu aja. Mikirnya kan nggak penting juga itu, yang penting udah lapar bisa kenyang. Udah capek juga, pas makan kan capeknya hilang, laparnya hilang. Jadi ditukarlah hadiahnya itu dikasih buat adiknya. Nah, mamanya juga nggak kalah itu ya. Mamanya berpikir, nanti pas kakaknya keluar berburu, dia mau bikin adiknya jadi seperti kakaknya, karena papanya udah nggak bisa lihat. Jadilah seperti itu. Pas masuk ke kamar papanya, suaranya suara sang adik. Tapi bulu atau kulitnya itu berasa kayak kulit kakaknya. Nah, masuklah adiknya bilang, "Papa, ini aku bawain makanan kesukaan papa." Nah, tapi papanya tanya, "Kamu siapa?" "Ya, saya yang adik." "Lah, tapi suara kamu tuh suara saya yang kakak." "Lah, tapi suara kamu kok suara adik?" "Loh, sang adik bilang, "Kok papa nggak percaya sih? Coba deh dirabah." Nah, papanya rabah, "Iya ya, kulitnya sang kakak, tapi suara kamu suaranya sang adik." Nah, dengan cara apa sang adik meyakinkan sampai papanya percaya? Akhirnya papanya makan. Selesai makan, papanya memberkati anak ini atau memberikan hadiah kepada anak ini, hadiah yang harusnya diberikan kepada sang kakak. Nah, setelah itu sang adik keluar. Barusan kan sang adik keluar, kakaknya sampai. Kakaknya masak, terus dibawa ke papanya. "Papa, ini aku udah pulang, masak buat papa. Silakan papa makan, terus berikan aja." Setelah papa makan, papa boleh memberikan hadiah yang udah papa siapkan untuk sang kakak. Lah, papanya kaget. "Terus yang tadi siapa? Kan saya udah makan, udah kasih hadiahnya." Terus sang kakak bilang, "Saya baru sampai kok bisa?" Lah, akhirnya sang kakak langsung kepikir, itu adiknya yang udah menipu papanya. Jadi dia tipu papanya seakan-akan dia itu sang kakak. Marah banget. Kakaknya itu marah sampai dicari itu adiknya, mau dihajar. Sang adik udah lari, udah disembunyikan sama mamanya. Nah, adik lari. Nah, dari cerita ini kita lihat sebenarnya kan yang merencanakan itu mamanya. Anak yang adik itu tinggal
melaksanakannya. Tapi hukuman bukan hanya untuk sang mama. Karena walaupun sang mama membujuk atau menjanjikan sesuatu pada sang adik, tapi kalau adik nggak mau, adik mau tetap berkata jujur, pasti dia nggak akan melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadilah jadilah sang adik melarikan diri karena takut sama sang kakak. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa terkadang kita melihat kita nggak salah. Kita nggak salah, kayak tadi kan dari awal waktu Kak Jeki sama kakak itu mau berebutan kado, kayaknya nggak salah kan. Tapi seharusnya itu kado itu kan buat kakak. Apapun alasannya itu buat kakak. Nggak boleh Kak Jeki ambil. Itu cuma cerita. Nah begitu juga dengan cerita kita hari ini. Apapun alasannya, hadiah yang untuk kakak tetap untuk kakak, bukan untuk adik. Jadi Tuhan merancangkan segala sesuatu, bahkan dalam satu kesalahan untuk satu hal atau satu kebaikan di masa yang akan datang. Jadi kayak cerita tadi kan kita juga bisa belajar dari cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus, kalau mau dipikir-pikir ya, kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, dia lahir dari keluarga yang baik, mama papa yang baik, yang mengajarkan tentang hal-hal kebaikan. Dia juga tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kok dia bisa dihukum? Hanya karena seorang murid yang menginginkan hadiah yang besar. Nah, jadi Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus untuk menebus atau untuk dikorbankan. Nah, kalau seandainya Yudas Iskariot tidak menyerahkan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, berarti kita nggak diselamatkan kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib. Jadi kesalahan yang Yudas berbuat itu membawa kebaikan untuk kita. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan kesalahan karena berpikir pasti ada sesuatu kebaikan di masa yang akan datang. Bukan seperti itu ya. Jadi kita tidak harus melakukan kesalahan untuk mendapatkan hadiah, tidak harus berbohong, tidak harus menipu, atau tidak harus melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan hanya untuk hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contoh, kita ingin HP. Aduh, saya ingin punya HP baru. HP saya udah rusak atau apa. Terus bisa aja kita bohong sama orang tua kita. Aduh, pokoknya melakukan satu hal atau berbohong. Misalnya, contoh lah, misalnya bilang sama mama, aduh aku tuh padahal sendirinya karena udah bosan dengan HP-nya, sengaja dijatuhin. Atau sebenarnya masih bisa tapi bohong sama orang tua, HP-nya udah gak bisa, saya harus belajar online gimana, jadi beliin HP baru. Padahal sebenarnya masih bisa dipakai, tapi karena pengen baru harus mau berbohong pada orang tua. Nah, gak boleh gitu ya. Jadi apapun keadaannya, dalam keadaan apapun kita, menginginkan apapun kita harus tetap melakukannya dengan kejujuran. Atau kita harus tetap berkata jujur. Seperti judul cerita kita hari ini, anak Tuhan harus berkata jujur. Lah kita ini kan anak Tuhan, masa ia harus jadi pembohong? Nah, kakak yakin anak-anak
yang sedang mendengarkan cerita kakak ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mau melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, mau selalu berkata jujur dalam keadaan apapun, walaupun mungkin sakit untuk berkata jujur, tapi akan tetap berusaha untuk jujur dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun. Nah, di akhir cerita kakak ini, kakak ingin jadi pertanyaan ya, kakak ingin bertanya, adik-adik boleh jawab. Apa kamu pernah berbohong atau menipu kepada siapapun? Jadi adik-adik pikir, maksudnya gini, kira-kira aku tuh pernah bohong gak? Pernah nipu orang gak? Ya? Kalau pernah, terus ada lagi, apa kamu tahu bahwa berbohong itu tidak disukai Tuhan? Nah, yang ketiga, maukah adik-adik membuang jauh-jauh, misalnya ada kebiasaan suka berbohong, buang jauh-jauh kebiasaan itu dan ganti dengan kebiasaan yang suka berkata jujur. Jadi mulai hari ini ketika mendengarkan cerita ini, adik-adik punya komitmen untuk selalu berkata jujur dimanapun, di sekolah, di rumah, atau dimanapun adik-adik berada. Dalam keadaan apapun, mungkin dalam keadaan terdesak, ada orang yang ngancam misalnya, awas ya kamu jangan bilang ini nanti. Loh, kan jadi adik-adik pikir, lah itu kan bohong ya, nggak boleh. Tetap adik-adik harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Nah, kalau masih ada kebohongan-kebohongan yang masih adik-adik simpan, mungkin ada sesuatu yang adik-adik pernah berbohong terus nggak ada yang tahu. Hari ini kakak rindu adik-adik jujur kepada siapapun itu, dan kalau mungkin adik-adik masih belum bisa atau nggak punya kekuatan ya untuk untuk mengatakannya, adik-adik berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya adik-adik mampu untuk mengatakan apa yang, atau menceritakan apa yang adik-adik rasa adik-adik udah berbuat atau melakukan sesuatu yang berbohong kepada orang lain, kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada siapapun itu. Jadi kakak rindu kita semua hari ini kita berusaha minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mau berkata jujur, mau melakukan segala sesuatu tanpa harus menipu, tanpa harus berbohong kepada orang lain. Nah, cerita kakak sampai di sini, kakak tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus terus berkata jujur. Kami harus terus melakukan segala sesuatu yang terbaik Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, atau anak-anak kami Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka pergi dan berada. Biar anak-anak ini bertumbuh Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan, mereka bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Engkau, sehingga segala sesuatu yang Engkau inginkan yang terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka terus praktekkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari sampai mereka menjadi dewasa nanti. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, dan dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Terpujilah nama Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi udah dengar cerita kan? Nah, jangan ngikutin Kak Jeki ya. Tadi itu cuma drama doang. Jadi pura-puranya Kak Jeki memutar pikiran dengan berbagai macam cara untuk bisa mengambil haknya kakak gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Adik-adik nggak boleh tiru itu ya. Itu nggak bagus gitu ya. Nah, yuk. Kalian tadi udah dengerin firman, kalian udah memuji Tuhan. Ibadah kita udah selesai hari ini. Kak Jeki undang kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau doa berkat buat adik-adik. Yuk.
Tuhan, hamba melepaskan berkat yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepandaian yang daripadamu Tuhan. Hikmat-Mu juga menjadi bagian dari anak-anak kami dimanapun mereka berada. Malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa kita nanti jam 4 ada Zoom. Ya, Kak Jeki ulangi lagi, jam 4 sore ada Zoom. Jangan lupa nanti Kak Jeki bagi link Zoom-nya ke orang tua kalian. Dan juga nanti Kak Jeki bagi ke kalian juga. Oke, sampai ketemu lagi nanti sore. Dah.